Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari dengan NIM 226511025. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul evaluasi proyek, ruang lingkup, metode dan implementasi post audit untuk putusan investasi yang efektif. Materi ini saya susun sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi manajemen lanjutan. Presentasi ini akan menjelaskan secara ringkas namun komprehensif mengenai apa itu evaluasi proyek, tujuannya, ruang lingkupnya, metode-metode yang digunakan, analisis risiko, hingga tahap post audit. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu pengertian evaluasi proyek. Evaluasi proyek merupakan proses yang terstruktur untuk menilai apakah suatu investasi jangka panjang itu layak secara finansial, strategis, operasional, dan risiko. Menurut para ahli, evaluasi proyek atau capital budgeting evaluation merupakan cara perusahaan mengukur kelayakan investasi menggunakan metode seperti NPV atau Net Present Value, IRR, Internal Rate of Return, dan Payback Period. Evaluasi proyek membantu perusahaan memastikan bahwa sumber daya seperti modal, waktu, dan tenaga kerja digunakan pada proyek yang benar-benar memberikan manfaat terbaik. Dengan kata lain, evaluasi proyek tidak hanya sekedar menghitung keuntungan dan kerugian, tetapi juga menilai apakah proyek tersebut sesuai strategi jangka panjang perusahaan dan apakah risikonya dapat dikelola secara baik. Yang kedua yaitu tujuan dari evaluasi proyek. Tujuan utama dari evaluasi proyek merupakan menentukan apakah suatu proyek pantas dijalankan atau tidak. Tujuan tersebut meliputi yang pertama menilai kelayakan finansial, apakah arus manfaat lebih besar daripada biaya. Metode seperti NPV, IRR, dan Profitability Index membantu perusahaan menilai manfaat ekonomi proyek. Yang kedua yaitu mengelola risiko. Setiap proyek memiliki ketidakpastian seperti perubahan harga, biaya, dan kondisi pasar. Evaluasi membantu perusahaan memahami dan mengantisipasi risiko tersebut. Dan yang ketiga yaitu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Karena modal dan waktu bersifat terbatas, evaluasi membantu memilih proyek yang memberikan nilai strategis tertinggi. Dan yang keempat yaitu menjamin keselarasan strategis. Proyek harus sesuai dengan visi, misi, dan arah jangka panjang perusahaan, bukan hanya menguntungkan dalam jangka pendek. Dan yang selanjutnya yang dibahas yaitu ruang lingkup evaluasi proyek. Evaluasi proyek mencakup beberapa aspek penting yaitu yang pertama kelayakan finansial, meliputi analisis arus kas, biaya investasi, nilai waktu uang, dan perhitungan menggunakan NPV, IRR, PI, dan Payback Period. Yang kedua yaitu analisis risiko, meliputi analisis sensitivitas, analisis risiko, skenario, dan perkiraan probabilitas. Dan yang keempat yaitu yang ketiga kelayakan teknis, dan yang keempat yaitu kelayakan operasional, mencakup kesiapan sumber daya manusia, struktur organisasi, dan proses kerja. Yang kelima yaitu kesesuaian strategis, menilai apakah proyek relevan dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Dan yang keenam yaitu aspek lingkup dan sosial, meliputi dampak lingkungan, regulasi pemerintah, serta tanggung jawab sosial perusahaan. Ruang lingkup ini memastikan bahwa evaluasi proyek dilakukan secara menyeluruh, komprehensif. Dan selanjutnya yang keempat yaitu adapun metode evaluasi proyek. Dalam proses evaluasi ada beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama NPV, Net Present Value, mengukur selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dengan nilai sekarang dari arus kas keluar. Jika NPV positif maka prosesnya itu layak. Dan yang kedua yaitu IRR, Internal Rate of Return, tingkat pengambilan proyek yang membuat nilai NPV sama dengan 0. Jika IRR lebih tinggi dari biaya modal maka proyek itu bisa dikatakan layak. Dan yang ketiga itu Payback Period, mengukur berapa lama modal awal dapat kembali. Metode ini sederhana tetapi jika tidak dipertimbangkan nilai waktu uang. Yang keempat yaitu Discounted Payback. Dan yang kelima yaitu PI, Profitability Index, yaitu rasio antara nilai sekarang arus kas masuk dengan biaya investasi. Dan yang keenam yaitu ARR, Accounting Rate of Return,
menggunakan laba akuntansi untuk mengukur tingkat pengembalian investasi. Metode ini mudah tetapi kurang akurat karena tidak memakai arus kas. Dan yang ketujuh yaitu analisis sensitivitas dan analisis skenario digunakan untuk menilai risiko, yaitu bagaimana hasil proyek berubah ketika variabel penting berubah seperti harga, biaya, atau volume. Dan selanjutnya kita akan bahas analisis risiko. Analisis risiko adalah bagian penting dalam evaluasi proyek. Komponen utamanya meliputi yang pertama identifikasi risiko seperti risiko pasar, finansial, operasional hingga regulasi. Yang kedua yaitu pengukuran risiko termasuk volatilitas arus kas, biaya dan kemungkinan kegagalan, analisis sensitivitas dan analisis skenario mencakup kondisi optimis, moderat, dan pesimis. Selanjutnya yaitu simulasi Monte Carlo untuk proyek yang kompleks dan memiliki banyak ketidakpastian. Dan selanjutnya yaitu risk adjusted discount rate, yaitu penyesuaian tingkat diskonto untuk proyek berisiko tinggi. Analisis risiko memastikan keputusan tidak hanya melihat profit tetapi juga stabilitas hasil proyek. Selanjutnya itu evaluasi non feasibilitas. Selain itu ini meliputi kesesuaian strategi perusahaan, dampak operasional, dampak terhadap stakeholder, dampak lingkungan, risiko reputasi, kemampuan perusahaan mengadopsi teknologi. Aspek non-finansial penting karena tidak semua manfaat proyek muncul dalam bentuk uang tetapi berpengaruh besar pada keberlanjutan perusahaan. Dan selanjutnya yaitu post audit proyek. Post audit adalah tahap evaluasi setelah proyek berjalan atau selesai. Tujuannya adalah membandingkan hasil akurat proyek dengan perencanaan dan estimasi awal. Melalui post audit, perubahan dapat mengetahui apakah ada penyimpangan biaya, waktu, atau keuntungan. Selain itu, post audit digunakan sebagai pembelajaran untuk meningkatkan akurasi evaluasi proyek untuk masa depan. Dengan demikian, post audit berfungsi sebagai alat kontrol sekaligus sarana peningkatan kualitas pengambilan keputusan investasi berikutnya. Sebagai kesimpulan, evaluasi proyek adalah proses yang sangat penting dalam pengambilan keputusan investasi. Evaluasi ini tidak hanya melihat aspek finansial tetapi juga risiko, keselarasan strategis, aspek teknis, operasional, sosial, dan lingkungan. Metode seperti NPV, IRR, PI, dan payback period membantu perusahaan menilai manfaat ekonomi dari proyek. Sementara itu, analisis risiko dan post audit memastikan bahwa keputusan investasi bersifat realistis, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.